قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Ikhwan dan akhwat mungkin yang hadir di pertemuan malam ini, ada beberapa sunnah-sunnah puasa, yaitu diantaranya adalah yang pertama mengakhirkan makan sahur dan berhenti makan minum sebelum imsak, yaitu 15 menit sebelum adzan subuh. Jadi sahur itu hukumnya sunnah, nggak sahur nggak masalah. Cuman jika sahur maka ini adalah salah satu perbuatan yang sesuai dengan sunnah Rasul, karena beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Maka sahur itu masuknya waktunya setelah jam 12 malam dan selesai 10 menit sebelum adzan subuh. Maka itulah yang dinamakan sahur. Tapi kalau setelah adzan subuh itu sarapan, ya. Jadi sebelum subuh itu yang namanya sahur. Kemudian yang kedua, segera berbuka setelah mendengar adzan maghrib. Jika ada adzan maghrib, tidak diindahkan seseorang beraktivitas yang lain, segeralah untuk membatalkan puasa itu, karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, lishaimi farhatan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk orang puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua adalah ketika dia kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sesuatu yang dititipkan dalam rahasia ilahi di dalam berbuka puasa, bukan mengenai makanan yang ada di atas meja, akan tetapi memang ada kebahagiaan karena baru saja 14 jam diberi izin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memulai buka dengan doa, atau bisa juga makan dulu kemudian doa. Dan jika makan, awali seperti yang sunnah keempat, yaitu berbuka dengan kurma, jumlahnya 3 atau 5 atau 7. Jika kita susah untuk meniru sholat sunnahnya Rasul, jika kita susah untuk nikah lebih dari satu seperti sunnah Rasul, jika kita susah untuk ikhlas sabar seperti Rasul, maka ada satu sunnah yang jika kita lakukan kita bisa seperti Nabi, yaitu berbuka dengan kurma dengan jumlah 3 atau 5 atau 7 biji. Kemudian yang kelima, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena bulan ini adalah unzila fihi al-Quran hudan linnas, ya, turun di bulan ini yaitu Al-Quran hudan linnas, yang menjadi petunjuk untuk manusia. Memperbanyak bacaan Al-Quran juga akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Memperbanyak bacaan Al-Quran telah akan memberikan kita syafaat dan akan datang kepada kita sambil menggandeng kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang keenam, bagi yang sudah berkeluarga, jika malamnya baru saja melakukan hubungan dengan istri, kemudian nggak sempat mandi langsung, maka sebelum tidur hendaknya untuk bersuci dulu, dibersihkan alat kemaluannya, kemudian berwudu dan tidur. Setelah itu, ketika bangun untuk sahur, boleh mandi dulu, dan itu lebih baik, sunnahnya seperti itu. Tapi jika nggak sempat karena keburu adzan, boleh sahur terlebih dahulu dan melakukan mandi junub atau mandi wajibnya setelah adzan subuh. Itu nggak ada masalah, tapi sunnahnya mandi sebelum adzan subuh. Kemudian yang ketujuh, istiqomah sholat tarawih dan witir dengan tumakninah, dengan istiqomah, dengan waktu yang pas, jangan sampai terlalu cepat dan jangan sampai melakukannya secara tergesa-gesa. Kemudian yang ke-8, memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti tasbih awabin, tahajud, duha, kemudian sholat taubat dan lain sebagainya, diperbanyak di bulan ini, khususnya bagi yang ingin menambah keistiqomahan kelak setelah bulan Ramadan lewat. Kemudian yang ke-9, memperbanyak amal seperti sedekah, silaturahmi, hadir majelis taklim, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid, wirid, dzikir, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi dan memperbanyak amalan-amalan yang baik. Kemudian di antara sunnah dalam puasa yaitu meningkatkan ketakwaan di 10 malam terakhir agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW jika sudah masuk di 10 malam terakhir, maka beliau nggak pulang dari masjid.
Beliau istiqomah di dalam masjid, memperbanyak amal, bahkan beliau mengharap di 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar, walaupun Lailatul Qadar mungkin akan terjadi di awal malam Ramadan hingga malam akhir, sehingga nggak ada kepastian. Memang 10 malam terakhir itu sangat mungkin terjadi, dan khususnya di malam-malam ganjilnya. Akan tetapi malam-malam yang perlu kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini perlu diisi dengan amal-amal yang baik, dan di antara amal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar minimal adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Itu syarat terendah untuk manusia yang berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Jika isya dan subuh tidak bisa dilakukan dengan berjamaah, maka pastinya susah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Juga salah satu sunnah yang sangat dianjurkan adalah memberi buka kepada orang lain, dan itulah yang menjadikan puasa kita lebih sempurna. Karena ketika seseorang memberi buka kepada orang lain, itu sama saja dengan dia berpuasa sebanyak orang yang diberi buka tadi. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sunnah, kemudian pengertian, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, karena ini adalah sesuatu yang kita lakukan saat ini sehingga perlu sekali kita bahas. Dan nanti monggo ditanya seputar dari yang kita bahas. Sebelumnya kita tutup dengan pembahasan tentang musafahah atau bersalam-salaman. Monggo Mas Fahmi, digeser Mas Fahmi. Mas Fahmi, monggo digeser. Nah, bisa ditampilkan Mas Fahmi? Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang musafahah, yaitu bersalam-salaman. Ya, sambil nunggu apa yang ditampilkan oleh Mas Fahmi. Jadi topik kita yang terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab adalah beberapa orang yang boleh kita ajak bermusafahah atau berjabat tangan di hari raya Syawal, karena biasanya Syawal mungkin ada banyak dari kita yang mudik dan bertemu dengan saudara di rumah, kemudian bertemu dengan sepupu, ipar, saudara-saudara dari mertua, dan banyak orang lain, tetangga-tetangga yang datang, kemudian sanak famili, teman-teman yang datang. Maka perlu kita ketahui bahwa tidak semua dari mereka itu boleh diajak berjabat tangan, karena Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassal al-imra'an la tahillulah au kama qala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits At-Tabrani bahwa lebih baik kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan paku dari besi daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Nah, inilah diantaranya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya berjabat tangan ketika di hari pertama Syawal atau ketika ada halal bihalal. Maka siapa saja orang yang boleh kita ajak bermusafahah. Anda boleh cek nanti di surat An-Nisa ayat 23 bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melarang ada 10 orang yang dinikahi, dan 10 orang inilah yang jika dinikahi maka mereka yang haram dinikahi, maka mereka boleh untuk diajak berjabat tangan. Itu adalah satu kaidah, barang siapa boleh diajak berjabat tangan maka dia nggak boleh dinikahi. Contohnya adalah beberapa orang yang boleh diajak berjabat tangan, diantaranya ibu kandung. Jika kita laki-laki, maka diantaranya adalah ibu kandung yang melahirkan kita, bukan ibu kos, ya, bukan ibu tetangga, bukan ibu yang ibu teman kita yang sudah dekat banget sama kita. Yang pasti ibu kandung dan ke atas, nenek, buyut, dan terus ke atas, itu boleh diajak musafahah. Kemudian yang kedua adalah anak kandung perempuan, itu halal untuk disentuh atau diajak berjabat tangan. Kemudian kakak atau adik kandung yang perempuan, itu boleh diajak berjabat tangan. Itu pula sebaliknya, seorang wanita boleh berjabat tangan dengan kakak atau adik laki-lakinya. Kemudian ada juga
paman atau bibi yang kandung. Jadi saudara dari ayah kita, saudara dari ibu kita yang kandung ya. Jadi bukan tiri atau yang lain. Maka mereka boleh diajak bersalaman. Kemudian juga yang kelima ada lagi keponakan. Keponakan ini adalah mereka yang merupakan anak dari kakak atau adik kita kandung. Mereka yang non mahram pun lawan jenis boleh diajak musafahah bagi keponakan kandung. Kemudian yang ketujuh adalah ibu yang pernah menyusui lebih dari 5 kali kenyang untuk anak yang bayi. Jadi jika ada seorang ibu yang ada ASI-nya kemudian memberi ASI kepada seorang bayi sampai 5 kali kenyang si anak tadi, maka itu adalah menjadi anak sepersusuan, sehingga haram menikahi ibunya dan haram yang kedelapan menikahi putri dari ibu yang menyusui tadi. Sehingga hati-hati, jangan biarkan tetangga atau saudari atau siapapun yang bukan ada hubungan tali silaturahmi ketika melihat anak Anda mungkin di rumah ASInya kurang atau apa sehingga dia memberi ASI sering-sering begitu, karena itu bisa menjadikan dia dilarang untuk bermusafahah. Kemudian yang kesembilan, mertua. Mertua ini adalah seseorang yang tidak batal untuk kita ajak berjabat tangan meski sudah bercerai dengan anaknya. Jadi meski sudah bercerai dengan anaknya tetap nggak sampai batal, ya, nggak sampai batal walaupun sudah bercerai dengan anaknya. Kemudian yang ke-10, anak perempuan tiri yang ibunya sudah diajak berhubungan intim oleh si bapak. Jadi misalnya ada seseorang menikah dengan seorang janda yang memiliki putri dan kemudian setelah bergaul setelah gaul kemudian dari situ anaknya menjadi halal untuk berjabat tangan. Selama belum diajak berhubungan intim maka si anak masih belum jadi mahramnya. Ini yang perlu kita bahas di jabat tangan di hari Lebaran, sehingga hati-hatilah karena bisa jadi rasa nggak enak di hati kita menolak jabatan tangan, uluran tangan dari atasan kita atau orang-orang non-muslim atau siapapun juga. Ketahuilah bahwa itu akan membuat kita merasa nggak enak dengan orang, tapi takutnya malah nggak enak ini menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya bahas pada malam hari ini kepada hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya kembalikan ke moderator dan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang tanya jawab. Monggo. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Bara.